yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Berkah kudrah dan iradahnya kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu subuh yang penuh berkah sebagaimana doa baginda Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Kita awali waktu yang penuh berkah ini dengan memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di subuh ini kita akan mengkaji melanjutkan yang sebelumnya ya. Kita pelajari tentang doa itu ya, yang orang tua itu belum selesai dibahas. Nah, di sini ada kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya, doa-doa mustajab orang tua untuk anaknya ya. Nanti di bawah ada misalnya, kalau anak kita ingin pintar, doanya apa. Kalau anak kita ingin diberikan berbagai karunia apa misalnya. Nah, nanti ada doanya di bawah ya. Tapi kita awali dulu dari pengertian doa ya, dari bagian yang kedua, yaitu doa itu berasal dari bahasa Arab ya. Doa banyak sekali diulang ya, dan diantaranya punya arti yang berbeda-beda ya. Doa itu bisa artinya al-ibadah ya, ibadah makhluk kepada Sang Khalik. Doa juga bisa berarti al-isti'anah, maknanya yaitu al-istighosah, memohon pertolongan atau bantuan kepada Zat yang Maha Kuasa. Dan juga bisa artinya an-nida, memanggil, panggilan hamba terhadap Allah yang Maha mendengar. Ada juga doa itu bimakna as-su'al, permintaan, permohonan dari makhluk yang rendah kepada Sang Khalik yang Maha Tinggi. Ada juga yang mengartikan doa itu at-tahmid, pujian makhluk ya. Sebentar. Sebentar, Bun. Ini ada yang keresak-keresak dari Umi Mahen kayaknya. Sebentar. Saya mute dulu ya. Susah. Bunda Heni itu mohon di mute dulu, ini keresak-keresak ke sini. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, jadi doa itu banyak sekali artinya. Adapun pengertian doa ya menurut At-Tibi, di sini melahirkan kehinaan, kerendahan diri, keadaan yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan, yang kemudian menyampaikan hajatnya, kebutuhannya, ketundukannya kepada Allah. Nah, kemudian dalam pengertian amalan agama, doa itu dikenal sebagai upaya memanggil Allah dalam rangka mengajukan permohonan kepada Allah. Jadi dengan doa artinya menyatakan apa yang dikehendaki terhadap Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Sebenarnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, di sini ya ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebab turun ayat ini ya, sudah dijelaskan minggu kemarin. Di antaranya ketika ada seorang Arab Badawi ya, orang Arab Badawi nanya kepada Nabi, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kami bisa bermunajat atau memohon kepadanya, atau Tuhan kita itu jauh sehingga kami harus menyerunya. Kemudian Nabi terdiam sehingga turun ayat ini sebagai jawaban ya terhadap pertanyaan itu. Nah, kemudian ada juga riwayat lain yang menceritakan bahwa
ayat tersebut turun ketika Rasul mengatakan bahwa jangan kalian berkecil hati dalam berdoa, karena Allah itu sudah berfirman ya, bahwa ud'auni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku pasti aku memperkenankannya. Nah jadi sehingga berkata salah seorang di antara mereka ya, wahai Rasulullah, ini Bunda ini mohon untuk di mute ya, ini suaranya kresek-kresek terus Bunda Heni. Nah kemudian, wahai Rasulullah, apakah Tuhan mendengar doa kita atau bagaimana gitu ya. Kan pas tadi Nabi ngejawabnya bahwa kalian itu jangan berkecil hati dalam berdoa, karena Allah sudah menjamin ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti aku perkenankan. Nah sehingga ada komentar dari salah seorang sahabat, wahai Rasul, apakah Tuhan mendengar doa kita atau gimana? Sebagaimana jawabannya, turunlah Al-Baqarah 86. Nah ini kemudian lebih jauh lagi pengertian dan uraian dari atas akan memperjelas apa sih sebenarnya doa itu. Nah di sini, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya ya kepadamu tentang aku. Nah secara sederhana ada 3 hal penting dalam ayat ini ketika seorang hamba bertanya tentang Allah, yaitu tentang zatnya atau tentang sifat Allah, tentang perbuatannya. Ketika pertanyaan itu tentang zat Allah, maka hal itu pasti bermakna tentang jauh dekatnya Allah. Jika pertanyaan itu tentang sifat, maka pertanyaannya bermakna apakah Tuhan itu mendengar permohonan, dan sekiranya ia bertanya tentang perbuatan, bermakna apakah Allah itu memperkenankan permohonan. Kemudian kalimat fa ini qarib, sesungguhnya aku itu dekat, dekatnya Allah dengan para pemohon itu, sehingga tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah. Hal ini sangat mudah ya bagi Allah untuk memperkenankan permohonan, mengabulkan doa hambanya, dan memenuhi hajat serta segala cita-citanya. Ada sebuah riwayat dari Abu Musa, dia berkata ya, bahwa suatu ketika Rasulullah menyerang ke negeri Khaybar. Jadi datanglah orang-orang ya ke lembah, kemudian dengan suara keras mereka bertakbir ya, Allahu Akbar gitu ya. Maka Rasulullah SAW menegur ya. Jadi ketika ke Khaybar, mau perang Khaybar, para sahabat itu bertakbirnya sambil keras gitu ya, dengan suara yang keras. Kemudian Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian, berhentilah berteriak dan bersuara keras ya. Falakum la tad'una asam wala ghaiban, karena kalian itu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli, bahwa annakum tad'una sami'an basiron, bahwa kalian itu memohon doa kepada kepada zat yang maha sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat, qariban, sangat dekat, wa huwa ma'akum, sangat dekat dengan kalian. Nah sehingga seperti itu ya, ketika berdoa jangan terlalu keras-keras gitu ya. Kemudian maksud dari uji budak watada'i zadan, aku perkenankan permohonan orang yang memohon kepadaku. Bagi mereka yang mau berdoa memohon kepada Allah ya, berarti mereka adalah hamba yang sudah mengakui bahwa dirinya sangat lemah, menyandarkan permohonan dan keinginannya hanya kepada Allah. Nah kemudian fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, maksudnya adalah kalimat ini menerangkan bahwa apabila Allah sudah menyeru mereka supaya beriman dan percaya kepada Allah, hendaknya ikuti ya segala perintah Allah. Kemudian nanti Allah akan memperkenankan permohonan. Semoga dengan adanya keimanan mereka mendapatkan petunjuk dan selalu berada dalam kebaikan. Nah, ada sebuah catatan penting ya untuk kita, bahwa mereka yang dikabul doanya ya oleh Allah adalah mereka orang-orang yang yakin bahwa doanya itu dikabulkan gitu ya. Nah, di sini ada salah satu hadis yang menguatkan bahwa yaqulullah ta'ala, bahwa Allah berfirman, ana inda zanni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hambanya, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku gitu ya.
wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku ketika sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Fa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kemudian jika dia mengingatku dalam sebuah kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripadanya, yaitu kumpulan malaikat. Kemudian wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'an. Jika ya, misalnya jika dia mendekatku dengan sehasta, aku akan mendekatnya. Di sini yang di atas dulu, jika ia mendekatku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kemudian wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan ketika dia mendekatku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan ketika dia mendekatku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepak. Wa in atani yamshi ataituhu harwal. Jika datang kepadaku dengan jalan biasa, aku akan mendatanginya dengan cepat, gitu ya, dengan berlari cepat. Jadi intinya ini bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, maka harus positive thinking ya sama Allah. Ketika kita mengingat, Allah akan mengingat kita. Kemudian ketika kita mendekat satu depak ya, Allah akan mendekat kepada kita dengan satu hasta, gitu ya. Dan ketika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari ya. Nah, maka di sini, nah ini adalah catatan untuk kita ya. Ketika ingin dikabul doa, maka harus berpositive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilahnya bahwa berdoa atau tidak berdoa ya seseorang, jadi hakikatnya itu berdoa ataupun tidak seorang hamba kepada Allah sesungguhnya tidak mengurangi ataupun menambah kemuliaan Allah ya, meskipun Allah dan Rasulnya tetap saja menyuruh kita berdoa. Setidaknya ada 4 alasan kenapa kita harus berdoa ya. Yang pertama adalah memperjelas kedudukan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Khalik atau sebagai pencipta. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagai hamba memang harus merendah hati ya, bahwa akan menghindarkan kita dari sikap sombong ya. Kalau dengan berdoa itu akan menghilangkan dari sikap malas dan bergantung kepada selain Allah. Jadi pokoknya dengan berdoa memperjelas kedudukan kita sebagai seorang hamba yang penuh kekurangan, penuh kekurangan, sehingga sangat butuh kepada Allah sebagai Sang Khalik. Kemudian doa itu merupakan sarana zikir. Jadi perintah berdoa itu Allah nyuruh ya supaya kita berdoa itu ud'uni astajib lakum, itu bahwa ini adalah sarana kita mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang ya, dan tercipta ketenangan hati akan membuat kita bahagia. Alladzina amanu, yaitu orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum. Hati mereka tenang, hati mereka tenang dengan mengingat Allah, bahwa ala bizikrillah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang. Kemudian alasan yang lain ya kenapa Allah menyuruh berdoa. Doa itu adalah sebuah harapan. Jadi doa itu adalah harapan, tujuan, keinginan atau target-target yang ingin kita raih ya. Jadi ketika kita berdoa, tentu saja kita menginginkan semua harapan dan keinginan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa juga adalah penyemangat, bahwa pada saat seorang hamba berdoa, maka yakin bahwa hamba tersebut masih memiliki harapan ya. Harapan, dan dengan harapan itu melahirkan semangat, dan dengan semangat melahirkan ikhtiar gitu ya, yang lebih maksimal. Jadi doa itu adalah inti ibadah, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa adalah pengubah takdir, la yuradul qada illa bidu'a. Tidak bisa dirubah takdir kecuali dengan doa. Dan doa juga menjadi kunci terbukanya pertolongan Allah. Doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa.
Jadi Allah murka ya terhadap orang-orang yang tidak mau berdoa gitu ya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meminta ya kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Nah, jadi dari hadis tadi menunjukkan bahwa permohonan hamba kepada Allah merupakan kewajiban yang paling agung. Doa itu kewajiban yang paling utama karena menghindarkan dari murka Allah adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Sebagaimana pendapat ulama bahwa doa itu mampu menolak takdir Allah. Berdasarkan dari hadis Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah bersabda ya, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. La yuradul qadha illa bidu'a. Jadi maksud ayat tadi adalah takdir yang tergantung pada doa, dan berdoa bisa menjadi sebab tertolaknya takdir. Karena takdir tidak bertolak belakang dengan masalah sebab akibat. Boleh jadi terjadinya sesuatu menjadi penyebab terjadi atau tidaknya sesuatu yang lain ya, termasuk takdir. Misalnya contohnya ya, berdoa, kita tuh ngadoa ya agar terhindar dari musibah. Keduanya adalah takdir Allah ya. Boleh jadi seseorang ditakdirkan tidak berdoa sehingga terkena musibah, dan seandainya dia berdoa maka mungkin tidak terkena musibah, sehingga doa itu ibarat tameng ya. Doa itu ibarat tameng, dan musibah itu seperti panah gitu. Kemudian ada berdoa ya, ada berdoa di sini. Yang pertama harus menghadap kiblat ya. Ini misalnya hadisnya Rasulullah datang ke tempat wukuf di Arafah dan beliau menghadap kiblat terus-menerus berdoa sampai tenggelam matahari. Kemudian ada hadis yang lain, Nabi SAW pernah pergi ke lapangan untuk meminta hujan ya, sholat istisqa. Maka beliau berdoa dan sholat istisqa, kemudian beliau menghadap ke kiblat dan membalik kain yang beliau pakai. Jadi intinya lebih bagusnya itu menghadap kiblat. Kemudian membaca hamdalah, pujian, istighfar, dan sholawat dulu. Jadi jangan langsung ya memohon. Ini adalah perkara yang sangat penting ya, ketika berdoa harus memuji Allah dulu. Misalnya nahmaduhu, memuji kepada Allah, alhamdulillah ya. Kemudian bersolawat kepada Nabi ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Misalnya dengan sholawat dulu ya, jadi mengucapkan hamdalah dulu, memuji Allah gitu ya. Kemudian membaca sholawat. Nah, di sini ada salah satu Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam sholatnya ya. Dia tidak memuji Allah dulu dan tidak bersolawat kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa. Jadi ngadoain nanti to the point gitu ya. Jadi tidak memuji Allah dulu, tidak bersolawat kepada Nabi, sehingga Nabi menyampaikan orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggil orang itu, kemudian beliau berkata kepadanya atau kepada selainnya, nah, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia memulainya dengan memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian setelah itu baru berdoa sesukanya. Kemudian juga adab yang lain adalah dengan suara lembut dan penuh rasa takut, bahwa di surah Al-A'raf ya, ud'au rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan tadarruan wa khufyah gitu ya, dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Wala tusidu fil ard, dan jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ya, fil ard ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya. Wada'uhu khaufan, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut tidak diterima ya. Wa tama'an, dan dengan rasa harap supaya dikabulkan ya. Jadi berdoa itu harus khaufan, penuh rasa takut, takut tidak diterima ya. Wa tama'an, dan ketika berdoa itu harus penuh harap ya, supaya berharap dikabulkan. Inna rahmatullah qarib, sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat. Qaribum minal muhsinin, amat dekat kepada orang yang berbuat baik.
Kemudian selanjutnya adalah tadarru' ya, merendah kepada Allah ketika berdoa. Nah, di sini ada tadarru, ad-dara'ah atau tadarru itu artinya menghinakan diri. Jadi ketika berdoa itu harus menghinakan diri, tunduk, mengharap bahwa tunduk ya, dara'ah artinya tunduk, menghinakan diri, merendahkan diri. Dia tadarru kepada Allah, maksudnya dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman ya di surah Al-An'am bahwa walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Walaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitan ma kanu ya'malun. Jadi sesungguhnya kami sudah mengutus Rasul kepada umat sebelum kalian ya. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka ya tadarra'un. Jadi Allah sengaja ya memberikan kesengsaraan, kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk, merendahkan diri. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk, merendahkan diri ketika datang siksaan ya? Bahkan hati mereka sudah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang mereka kerjakan. Nah, di situ ya bahwa yang poin keempat itu intinya ketika berdoa itu harus merendahkan ya, tadarru wa khufyah. Nah, kemudian memiliki keyakinan akan diijabah. Nah, ini ya bahwa keyakinan atau prasangka baik kepada Allah bahwa doa kita itu akan dijawab, doa kita akan dikabulkan. Seperti hadis tadi ya, sesungguhnya Allah itu aku akan mengikuti prasangka hambaku. Inna anak yang ada zonni abadi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku akan selalu menyertainya ketika dia berdoa kepadaku. Nah, dari Abi Hurairah ya, Rasulullah bersabda, "Idza da'a ahadukum," jika ada salah seorang yang berdoa, "fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta walakin liya'zim al-mas'alah wal yu'zim ar-raghbah fa innallaha la yata'azamahu syai'un a'tah." Jadi jika salah seorang kalian berdoa, jangan sekali-kali mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki." Jadi tong aya nu Engkau kehendaki, ya Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika Engkau kehendaki. Tetapi walakin liya'zim, harus memastikan apa yang dia pinta dan hendaknya dia memperbesar pengharapannya, karena Allah itu sama sekali tidak pernah menganggap besar sesuatu yang dia berikan. Jadi jangan ada jika Engkau kehendaki ya. Kemudian ketika berdoa mengakhiri dengan ucapan amin gitu ya. Kemudian mengulangi doa dan membaca istighfar 3 kali. Jadi bagus ya diulang doa kemudian baca istighfar 3 kali. Bahwa Rasulullah suka mengulangi doa sebanyak 3 kali dan beristighfar sebanyak 3 kali. Jadi kita berdoa itu 3 kali ya supaya dikabul itu misinya. Kemudian singkat dan padat. Jadi jangan terlalu merinci gitu ya. Karena Rasulullah SAW tahibul jawami' minad du'a wa yada'u ma siwa zalik. Rasulullah menyukai doa-doa yang singkat gitu ya, tapi padat gitu. Singkat tapi padat maknanya, dan meninggalkan selain itu. Jadi singkat padat. Oh, jangan ini ya. Kemudian hanya berdoa untuk kebaikan. Jadi jangan berdoa untuk keburukan ya. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu minallah sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan kalian mendoakan keburukan ya pada diri kalian, jangan mendoakan keburukan kepada anak, jangan mendoakan keburukan kepada harta, jangan sampai doa kalian bertepatan dengan saat dikabulkan doa dari Allah, dan Dia akan mengabulkan doa kalian. Jadi la tuwafiqu, jangan sampai bertepatan dengan sa'atus sa'ilin ya, yang diijabah berbagai doa. Betul-betul meminta ya kepada Allah ketika berdoa.
Jadi al-ilhah maknanya adalah mendatangi sesuatu dan komitmen berada di atasnya. Bahwa tetaplah kalian berdoa dengan wahai yang maha mulia lagi maha pemurah. Jadi seperti itu ya, berdoa baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi jangan berdoa ketika sempit ya, tetapi ketika kita sedang bahagia, sedang senang gitu ya, sedang dalam kondisi sehat, kemudian dalam kondisi keuangan sedang baik misalnya, jangan kita berdoa itu dalam keadaan lapang saja gitu ya. Pokoknya berdoa baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit gitu ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mau doanya dikabul oleh Allah ketika dia mendapatkan syadaid, kesusahan, dan al-kurab, kesulitan, maka hendak dia memperbanyak doa ketika dia lapang. Jadi jangan sampai ketika kesulitan, kesusahan baru berdoa. Tidak memaksakan diri dalam memperindah lafal doa atau asy-syaja'. Jauhi asy-syaja' ya, kata Rasulullah bahwa karena sesungguhnya aku mendapati Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan kecuali itu, yaitu mereka tidak melakukan kecuali menjauhi hal itu. Jadi tidak syaja' itu maksudnya akhirnya nggak doa, akhirnya misalnya tidak perlu seperti itu. Berwudu sebelum berdoa jika memungkinkan. Jadi dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah meminta air, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Kemudian jika dia mendoakan orang lain, maka hendaknya dimulai mendoakan diri sendiri ya. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata bahwa Rasulullah, jika Rasul menyebut seseorang lalu mendoakannya, maka beliau mulai dengan mendoakan diri beliau sendiri. Nah, waktu yang bagus untuk berdoa itu kapan saja? Di antaranya di sininya, di antara azan dan iqomah. Nah, misalnya setelah adzan, sebelum qomat, itu adalah tidak tertolak ya, tidak ditolak sesuatu yang dimohonkan antara azan dan iqomah. Maka setelah azan ya, bagi kita ya, setelah azan kemudian kita berwudu, kemudian kita berdoa sesuai dengan hajat ya, keperluan kita. Nah, antara azan dan iqomah itu mustajab. Ketika menjalankan jihad atau perjuangan menegakkan agama Allah, Rasulullah pernah bersabda, ada dua waktu di mana pintu-pintu doa dibuka dan doa seseorang tidak akan ditolak, yaitu ketika seseorang menghadiri ya seruan azan dan ketika memasuki barisan untuk berjihad di jalan Allah. Dalam riwayat lain diterangkan ada dua waktu ketika doa tidak akan ditolak, ketika diserukan iqomah untuk sholat dan ketika orang berada dalam barisan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian di antara waktu asar dan maghrib, jadi setelah asar sebelum maghrib itu juga waktu dikabul doa. Di antara waktu zuhur dan asar, setelah zuhur ya dan sebelum asar itu waktu untuk mustajab. Di bulan Ramadan ya, di Arafah dan hari Jumat, di kala hatam Al-Quran, di pertengahan atau di sepertiga malam setelah melakukan sholat ya, atau berzikir kepada Allah. Nah, kemudian alasan kenapa doa belum dikabulkan ya, bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa barang siapa yang bosan dalam berdoa maka doanya tidak akan dikabulkan ya, sebab doa itu adalah ibadah ya, bahwa tidak boleh bosan gitu ya dalam beribadah. Bahwa misalnya terkadang sebuah doa itu dikabulkan sesuai yang diminta ya, misalnya tidak bijak bisa Allah mengganti dengan sesuatu yang lain atau yang lebih baik. Misalnya terhindar dari sebuah malapetaka misalnya, diampuni dosa atau kesalahannya misalnya, meski ada kalanya Allah menunda mengabulkan nanti di akhirat misalnya. Bisa jadi apa yang kita doakan itu dikabulnya di akhirat. Tidak ada seorang pun yang berdoa melainkan Allah pasti mengabulkan doanya. Yang pertama pasti dikabulkan atau dihindarkan dari bahaya. Kita berdoa gitu ya, enggak dikabul tetapi dihindarkan dari bahaya, atau diampuni sebagian dosanya, atau misalnya kita berdoa diampuni sebagian dosa selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang menjurus kepada dosa atau memutuskan hubungan sanak keluarga. Nah, jadi seperti itu ya, pokoknya jangan pernah lelah berdoa, karena kalau tidak Allah kabul,
Allah akan hindarkan dari malapetaka, atau Allah ampuni ya sebagian kesalahan kita, ataupun ketika Allah menunda, akan ditunda nanti untuk di akhirat kelak. Nah, jadi kemudian ini ada hadis juga ya, tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah dengan rangkaian doa yang tak ada durhaka isinya, melainkan Allah akan menganugerahkan dengan salah satu dari 3 perkara. Pertama, disegerakan doanya ya, dikabul. Kedua, ditunda untuk di akhirat. Ketiga, dihindarkan dari malapetaka walaupun sekedarnya. Nah, di sini ya, atas kehendak Allah. Jadi hakikatnya setiap doa itu pasti dikabul ya. Masalahnya soal waktu saja. Sebagaimana doa Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah berfirman, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan doa kalian berdua ya. Oleh sebab itu, tetaplah kalian berdoa di jalan Allah yang lurus. Jangan sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang tidak tahu. Ini bahwa firman ini menjelaskan tentang pengabulan doa Nabi Musa dan Nabi Harun ya, untuk kehancuran Fir'aun. Doa itu dikabul ya. Baru dikabul doa itu 40 tahun kemudian gitu ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa gitu ya. Nah, sehingga dikabulkannya itu 40 tahun kemudian. Begitu juga Nabi Muhammad ya, yang berdoa untuk Umar bin Khattab supaya Umar dikasih hidayah, Allahumma hadi Umarain ya, dan menjadi pendamping beliau yang setia. Baru 2 tahun kemudian dikabulnya gitu ya. Nabi ngadoa iraha misalnya. Nah, kemudian 2 tahun kemudian dikabul, dan masih banyak lagi ya riwayat yang seperti itu. Bagi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, mengenal Allah dengan baik ya, dan bagi mereka yang tidak ada ungkap kata munajat kecuali pengabulannya. Nah, di sini intinya seperti itu ya, bahwa nah, kemudian petunjuk supaya doa dikabul. Syarat doa dikabulkan itu di sini ya, yang pertama sedikit lagi, harus ikhlas dan yakin bahwa hanya Allah yang bisa mengabulkan. Meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa mencegah mudarat kecuali hanya Allah. Jadi harus betul-betul ikhlas ya ketika berdoa itu. Nah, dalam surah An-Naml ayat 62 ya, bahwa di sini nah ini bahwa Allah ya harus mengingatkan kepada hambanya supaya betul-betul ketika berdoa itu ikhlas karena Allah ya. Kemudian ditujukan hanya kepada Allah semata. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Jangan kalian menyembah atau berdoa kepada seorang pun di dalam atau di samping Allah. Jadi bahwa pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas ya, dalam hadis yang sangat panjang, jika kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Bahwa Imam Malik menjelaskan, Nabi mengingatkan bahwa tidak ada seorang yang berdoa pasti ada di antara 3 kemungkinan untuk dijabah atau dikabul doa. Satu, doa dijabah langsung seperti yang ia minta, diijabah tapi ditangguhkan kayak Nabi tadi ya, 2 tahun kemudian, atau Nabi Musa 40 tahun kemudian baru dikabul, dianugerahkannya di akhirat, atau diijabah dengan cara diampuni dosa-dosa. Sehingga Rasulullah menjelaskan ya, faktor yang mendukung serta menjadi wasilah dikabul doa kita itu adalah bersikap optimis bahwa doa akan dikabul. Jadi cepat atau lambat, di dunia ataupun di akhirat ya. Yang penting kita tidak memaksa atau mendikte Allah ya, sesuatu hal yang memang mustahil misalnya. Jadi hati harus yakin doa itu akan diijabah. Dalam hadis kudusinya tadi ya, bahwa ana inda zanni abdi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka Allah bakal ngabulin doa, pasti Allah ngabulin misalnya. Jadi berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa itu akan terkabul. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, janganlah mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau menginginkannya, tadi ya yang insyi'ta. Jadi keyakinan dikabulkan doa adalah syarat dikabulkannya doa itu sendiri. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah sementara kita tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa itu. Nah itu ya. Mungkin jam 6 sudah lebih 15 ya. Hanya ini saja yang bisa kita pelajari hari ini. Pokoknya semakin yakin
ketika berdoa ya tadi etikanya dipakai, misalnya waktu-waktunya juga diperhatikan gitu ya. Tadi harus menghadap kiblat, kemudian kita juga dengan penuh tadarru wa khufyah ya, dan juga merasa yakin doa kita akan dikabulkan. Hanya itu saja, mudah-mudahan Allah mengabulkan ya setiap hajat, setiap keperluan kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tahu berbagai etikanya, dan kita harus memuji Allah dulu, kemudian bersolawat kepada Nabi ya. Tidak sembarangan dalam berdoa, itu ada adab, ada etikanya, ada syarat, ada waktu-waktu mustajabnya. Mudah-mudahan kita lebih mengamalkan lagi ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bun? Mangga. Bunda Lia, Bunda Nur. Jazakilairan kasiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis serta hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.